akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita tundukkan hati dan pikiran kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Segala pujian hormat yang tertinggi hanyalah bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Kini kami umat-umat-Mu ingin menyanyikan setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Berhadiratlah Tuhan di ibadah kami hari ini. Dan biarlah kemuliaan hormat selama-lamanya kami kembalikan hanya kepada-Mu. Karena Engkau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanyalah bagi-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biarlah Roh-Mu melingkupi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Lagi katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh,
sembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kau mengasihi kami Tuhan. Kepedulian akan hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Bagimu-lah hormat selama-lamanya Tuhan. Engkau-lah yang berkuasa. Engkau sajalah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kau menyertai setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami puji Engkau. Segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Syukur kami kepada-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu-lah pengagungan kami. Bagimu-lah hormat kami Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kedatangan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kau dahsyat bagi kami. Kau penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya ada mujizat yang besar menyertai setiap jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau telah melakukannya bagi kami Tuhan. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
percaya ada mujizat. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya padamu di tempat ini. Menyenangkan kamu Tuhan. Menyanyikan lagu puji-pujian hanya untuk-Mu. Berdoa untuk-Mu Tuhan di tempat ini. Di altar-Mu yang kudus ini Bapa, terima persembahan kami. Terima pujian kami Bapa yang dikumandangkan oleh well singer kami hari ini. Aku datang doa syafaat hanya untuk-Mu Tuhan. Dengarkan doaku. Dengarkan pujianku Tuhan di tempat ini. Ditinggikanlah Engkau Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu. Tahta-Mu yang terjadi buat kehidupan kami di tempat ini. Tahta-Mu yang terjadi berkuasa di tempat ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Negara kami Tuhan saat ini. Negara RI yang kami cintai Tuhan. Dari pusat sampai ke bawah, kami yakin dan percaya berkas pertolongan-Mu yang terjadi buat pemimpin kami di tempat ini. Berkati pemimpin kami dimanapun berada saat ini, ya Tuhan, kami percaya urapan-Mu, jamahan-Mu yang terjadi. Gereja-Mu Tuhan, gereja Betel yang ada di Indonesia, pimpinan gereja kami, Bapak Rudi Nadi Abraham, berkati Tuhan. Dimanapun Bapak ini sedang berada saat ini, Engkau limpah-limpahkan rezeki. Urapan-Mu yang terjadi untuk beliau Tuhan, hamba-Mu. Pendeta kami Tuhan, Bapak Tony Silitonga. Bapak Tony Silitonga yang sangat kami cintai Tuhan dan kami kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi Bapak ini, berkati Bapak. Berikan kesehatan melimpah sangat luar biasa buat beliau, hamba-Mu. Berkati anak-anaknya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anaknya. Begitu juga dengan Ibu Gembala Sidang kami yang Kau cintai, yang kami sayangi, pemimpin gereja-Mu di tempat ini Bapak. Engkau topang, Engkau layak dia Tuhan. Jadi keluarga yang terbaik di hadapan kami. Terlebih memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga. Buat rumah kediaman kami yang kami tinggalkan saat ini ya Tuhan, berkati. Bahkan gereja-Mu Tuhan. Masih banyak yang kurang di antara gereja-Mu di tempat ini Bapak. Kami bersyukur memohon kepada-Mu. Pembangunan teras kanopi depan Tuhan, kabulkan Yesus. Pembelian kursi citos atau pastori ya genapi Tuhan. Engkau sangat mulia, Engkau sangat kaya Tuhan. Cukupkan perbendaharaan kami di tempat ini, gereja-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak yang baik, saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara orang tua yang kami cintai saat ini, Bapak Ibu yang kami cintai, yang kami kasih, yang datang berdoa, yang datang memuji di tempat ini ya Tuhan. Apapun pergumulannya, apapun masalahnya, pegang dadamu saudaraku. Apapun pekerjaanmu, di ladang, di sawah, di kebun, apapun usahamu, wira swasta, PNS, P3K, berdagang, bawa mobil, apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pergumulanmu selesai, permasalahanmu selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati keseluruhannya hamba-Mu yang datang ke tempat ini. Engkau limpah-limpahkan rezekimu mereka 30, 50, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, tidak capek-capeknya kami Bapa memohon berdoa kepada hamba, para hamba-hamba gereja di tempat ini, dan anak-anak kami yang kami cintai, kami sayangi.
dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perkuliahan, bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan. Anak-anak kami yakin dan percaya kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kasih-Mu yang terjadi buat mereka Tuhan. Ajarkan dia pendidikan yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Berikan iman yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Menyembah memuji-Mu di tempat rumahnya, di gereja-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Saat ini lindungi ya Tuhan Yesus. Limpah-limpahkan rezeki-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Terkadang Tuhan banyak masalah dan cobaan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Masa-masa yang lalu kami tidak terjatuh Yesus berkat pertolongan-Mu. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Yesus berkat pertolongan-Mu untuk kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan sehat walaupun saat ini. Tidak pantas kami Tuhan, tidak pantas kami Yesus mencelakai-Mu. Tapi Tuhan kami kadang-kadang tidak kurang terhormat kepada-Mu ya Bapa. Terimalah kurang kehormatan kami kepada-Mu saat ini. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami akan rindu dengan orang tua kami dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Bekas pertolongan-Mu yang terjadi. Keluarga besar gereja Betel yang ada di Sikotom ini Bapak, berkati keseluruhannya tanpa terkecuali ya Tuhan. Berkati keseluruhannya Bapak. Kami rindu akan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Dari utara, timur, selatan dan barat daya, Engkau songsong, Engkau tuju kemari Tuhan. Kami rindu jemaat-jemaat yang terbaik untuk gereja-Mu. Kami rindu akan kasih-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu yang terjadi untuk gereja-Mu Tuhan. Engkau tuntun langkah mereka untuk menuju gereja-Mu di tempat ini. Agar kami rame-rame menuju kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akan memuji Tuhan, kita tinggikan Dia. Sebab hidup kita ada dalam tangan Tuhan, amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, namun jiwaku terkoyakkan. Pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku pikul salibmu, tubuhlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, berani. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Mari semua kita bangkit berdiri. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, katakan dengan sungguh. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu besar, kasih-Mu tinggi yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu peduli lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Engkau menyatakan kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang peduli, Terima kasih. Allah yang mengerti. Lebih luas Dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Sungguh kami mengakui kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan samudra yang begitu luas tidak bisa membandingkan kasih Bapa yang begitu besar bagi kami. Jauh lebih luas dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Maka hari ini kami bersyukur punya Allah yang memiliki kasih yang besar dan luar biasa. Kami yakin dan percaya kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang memberikan kami kesempatan dan waktu hari ini. Kasih-Mu yang membuat kami bisa menikmati hari-hari kami. Kasih-Mu yang bisa membuat kami mendapatkan sukacita pada hari ini. Dan kami percaya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Maka pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami mengakui bahwa kasih-Mu sangat dan sangat besar bagi kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa terus ada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Kami terus ada di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Kasih-Mu yang besar tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Bahkan kami tidak dapat membalas kasih Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran-Mu. Haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita, amin. Ya, jadi Bapak, baik firman Tuhan hari ini yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja kita baca. Nanti kita akan coba baca di rumah sampai ayat yang terakhir. Ya, tapi untuk kita baca secara ibadah kita hari ini, kita hanya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mau ajak kita untuk membacanya secara bergantian. Yang buka Alkitab, boleh buka Alkitab. Yang buka HP, silakan buka HP-nya. Tapi jangan dibuka yang lain-lain, dibuka dulu Alkitabnya. Yang sudah dapat, katakan amin. Ya, masih sebelah kanan saya yang paling banyak. Yang sebelah kiri saya, bagaimana? Sudah dapat? Oke, puji Tuhan. Ya, ayat 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah baca sebuah cerita, dikatakan demikian. Ada seorang pengusaha yang membuka tempat wisata kebun binatang. Lalu dia buat harga di depan pagar atau di depan pintu pagar kebun binatang itu, ongkos masuk 50.000 per orang. Setelah beberapa lama dia tunggu, gak ada orang yang mau masuk ke kebun binatang itu. Dengan harga 50 mungkin orang beranggapan itu terlalu mahal. Lalu si pemilik kebun binatang ini turunkan lagi harganya. Untuk masuk ke kebun binatang ini dibebankan biaya 20.000 per orang. Dan setelah ditunggu beberapa lama juga gak ada yang mau masuk. Akhirnya dia berpikir bahwa orang gak tertarik dengan kebun binatang ini. Tapi coba, aku buat lagi. Setiap yang masuk itu gratis. Lalu dibuatlah di situ. Kebun binatang ini gratis bagi siapa saja yang mau masuk. Ternyata setelah dibuat gratis, semua orang masuk. Padat itu kebun binatang. Memang banyak orang itu modalnya memang modal gratisan. Ya kalau nggak gratis nggak mau masuk.
Walaupun di tempat itu dia bisa menikmati hal yang indah-indah. Yang gak pernah lihat gajah bisa lihat gajah. Yang gak pernah lihat harimau bisa lihat harimau. Tapi mereka gak tertarik untuk mengetahui sesuatu yang baik itu. Karena harus bayar. Ya, sama kemarin kami ketika masuk ke sebuah tempat dikatakan 40.000 per orang. Waduh, mahal banget. Dan ketika kita katakan mahal, pasti apa yang ada di benak kita adalah apa yang kita dapat di tempat itu, kan gitu. Lalu setelah kami lihat gak ada yang menarik. Hanya tempat pantai, tempat santai, gak ada, cuma itu doang. Lalu sampai ibu gembala bilang, udahlah lebih bagus ke tempat pantai yang kemarin aja lah, kita cuma 12.000, di sana ada pemandangan, ada restorannya, ada tempat-tempat spot fotonya. Ini enggak ada, cuma pantai gitu aja 40.000. Kira-kira begitu Bapak Saudara. Jadi kalau kita menilai sesuatu itu, ya pasti kita akan sesuaikan harganya pas enggak. Tapi bagi saya ketika kebun binatang itu dibuka dengan harga 50.000, saya masih logikanya masih ada gitu ya. Kenapa? Karena di kebun binatang itu kan kita bisa lihat binatang-binatang. Mungkin yang nggak pernah kita lihat seumur hidup kita bisa lihat di sana. Oh begini rupanya. Jangan seperti yang kemarin saya dengar gini. Ada pelawak bilang begini. Kulihat dari dekat lalat. Begitu aku mundur gajah. Loh, kulihat lagi lebih dekat lalat. Kulihat lebih dekat gajah. Lalu karena yang kau lihat itu apa? Ternyata ada lalat di punggung gajah. Ya benar kan gitu kan? Dari jauh lalatnya gak kelihatan. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita jarang melihat sesuatu yang mungkin gak ada di daerah kita. Jadi ketika digratiskan, waduh, semua orang masuk. Mereka bisa lihat harimau, bisa lihat buat singa, bisa lihat ular yang besar, bisa melihat buaya yang besar. Tapi tiba-tiba semua kandang dibuka oleh pemiliknya. Larilah semua yang ada di dalam itu. Dan ternyata ketika mereka lari, pagar penutup pintu dari pagar itu ditutup. Dan semuanya berkata, tolong, 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 tolong. Akhirnya si pemilik ini bilang begini, yang mau bayar 5 juta satu orang, pintu saya buka semua bayar Bapak Saudara. Supaya bisa apa? Selamat. Ternyata harga keselamatan itu sangat mahal. Tapi ketika kita nggak mengalami sesuatu yang mendesak, kita ini ogah-ogahan, kita ini nggak peduli. Kita nggak pernah mencari di manakah keselamatan itu. Kita berpikir, waduh ngapain hari ini ke gereja? Capek. Ngapain hari ini beribadah? Saya masih punya pekerjaan lain. Ngapain hari ini masih beribadah? Saya punya kegiatan. Tidak mau bayar harga untuk datang beribadah karena tidak ada sesuatu yang menekan kehidupan kita. Tetapi ketika sesuatu yang terjadi yang membuat kita ketakutan dan yang membuat kita khawatir, maka kita akan siapkan berapapun harganya, kita bayar. Hari ini saya mau katakan kepada kita, apa yang kita nikmati hari ini itu mahal sekali Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu bisa bernapas itu mahal. Bapak Ibu bisa bersama suami dan istri itu mahal. Siapa yang bisa jamin kita suami istri bisa bertahan sampai sekian puluh tahun dalam rumah tangga? Makanya ada teman pendeta yang bilang begini, ketika saya datang ke pemberkatan pernikahan, saya nggak akan pernah berkata kepada si pengantin itu selamat berbahagia. Lalu saya tanya sama dia, lalu Bapak bilang apa kepada si calon pengantin? Selamat memasuki masalah besar yang baru. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah tempat yang penuh dengan segala masalah. Baik antara suami dan istri, baik antara suami istri dan anak-anak, baik antara suami istri, anak-anak dan keluarga, baik suami istri, anak-anak dan keluarga dan pekerjaan. Maka dalam rumah tangga itu ada masalah yang begitu kompleks. Tapi hari ini kalau kita masih bisa bertahan, itu karena Tuhan baik sama kita. Pernah gak bersyukur Bapak Saudara? Lihat anak-anakmu. Waduh, terima kasih Tuhan. Ada banyak orang yang sampai hari ini gak punya anak. Tapi aku masih punya anak. Anakku manis. Ganteng lagi kayak bapaknya. Jangan dibilang cantik kalau laki-laki Bapak Saudara.
Karena seringkali orang berebut mirip isi doa anakku ini. Ya kayak mamanya lah, padahal laki-laki. Gimana kalau anak laki-laki panjang rambut, pakai kerabu, dan pakai lipstik dia Bapak Saudara. Gak enak juga lihatnya Bapak Saudara. Tapi hari ini kalau kita lihat anak-anak kita lihat, waduh terima kasih Tuhan. Ada banyak keluarga yang gak punya anak. Kalau hari ini kau lihat anakmu bisa sekolah berkata terima kasih Tuhan. Ada banyak anak-anak di luar sana yang bukan orang tuanya nggak punya uang, yang bukan orang tuanya nggak punya biaya, yang bukan orang tuanya nggak punya harta, yang bukan orang tuanya nggak punya kemampuan, tetapi anaknya itu nggak mau sekolah. Tapi hari ini kalau anak mau bersekolah bukan karena kita orang yang hebat, bukan anak-anak kita, karena kita masih dipelihara oleh Tuhan. Pernah nggak bersyukur untuk itu Bapak? Atau pernah kita nggak bersyukur melihat tema Tuhan? Dileko diau hai pasu, dileko diau kesehatan, dileko diau gejeng ni umur. Ada banyak orang saat ini yang terbaring di rumah sakit. Sampai kemarin ibu gembala sama anak-anak bilang, Pak Atan, kolesterol, Pak jaga, gula. Sampai Joshua bilang, Pak, ibu tahu dong, mau saya acik datang gurungmu, itu gejala ginjal. Sampai saya ketakutan Bapak Saudara. Sampai ginjal non, badan non. Ubereng maka ada ngacuci darah. Ubereng aka udang setiap minggu harus cuci darah 2 kali dalam seminggu. Tapi hari ini kita masih sehat, kita masih kuat. Apakah itu bukan karena anugerah Tuhan? Tuhan baik sama kita. Pernah nggak bersyukur untuk itu? Atau kita hanya menikmati, mak. Biasa deh. Atau kita hanya berkata, Bamolo halak mamar minggu di sih. Bamolo somar minggu kita sehali buah haroah. Torwarsai tiba bayanonna. Memang mungkin gak langsung sakit loh Bapak Saudara. Tapi juga jangan jadi anggap sepele. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang hari kemarin masih sehat-sehat saja, hari ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Ditanya kenapa sakitnya? Stroke. Kenapa sakitnya? Jantung. Kenapa sakitnya? Oh banyak penyakit Bapak Saudara yang tiba-tiba. Yang kita nggak tahu aja di tubuh kita ini sebenarnya tubuh kita ini sedang melawan satu penyakit yang masih bisa bertahan. Kalau tubuh kita masih bisa bertahan, itu karena Tuhan baik bagi kita. Pernah nggak bersyukur untuk ibu? Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan kepada kiri dan kananmu, saya dipilih Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan yang pilih kita. Ya, coba next. Ya, keselamatan yang ditawarkan agama menekankan kepada tindakan atau perbuatan baik. Terus berjuang dengan kesucian yang dianggap bisa dibangun sendiri. Sementara Injil Kristus menekankan tentang anugerah atau kasih karunia yang kekal. Kita ini datang kepada gereja bukan karena kita beragama, enggak. Karena agama itu tidak ada agama yang menyelamatkan. Agama itu hanya mengajarkan supaya kita berbuat baik. Tetapi kekristenan tidak menganut yang seperti itu. Proses keselamatan yang dijalankannya meliputi langkah. Inilah proses keselamatan yang ada di dalam Kristen. Yang pertama itu apa? Kita dipilih. Katakan saya dipilih. Kita dipilih loh Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Dari sekian banyak orang, kita dipilih. Coba bayangkan tadi yang dikejar-kejar oleh binatang buas tadi, yang sudah di pagar dia sibuk, lalu pemilik pagar bilang, kalau kau gak kasih 5 juta kau gak bisa keluar. Sementara kita rogoh kantung kita rogoh dompet kita lihat rekening kita gak punya uang sampai 5 juta. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita lagi? Gak ada. Lalu tiba-tiba yang menjadi kekuatan kita adalah ketika pemilik kebun binatang itu bilang, bapak sini, cepat, kau keluar dari sini. Apakah itu bukan anugerah? Tanpa bayar kita diselamatkan. Seringkali kita nggak punya apa-apa, kita nggak memiliki sesuatu yang sangat berharga sekalipun, tapi kita bisa menikmati segala fasilitas ini karena katakan saya dipilih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita
Dipilih, ini yang pertama. Yang kedua, proses dibenarkan, ya, proses keselamatan itu kita dibenarkan. Padahal awalnya orang yang masuk ke kebun binatang itu karena apa? Karena pelitnya. Karena apa? Karena nggak mau tahu tentang situasinya. Tetapi begitu dia terdesak, yang seharusnya tadi kau kan udah dikasih gratisan baru kau mau. Begitu nggak dikasih gratisan kau nggak mau masuk. Ada kesalahan dari orang-orang yang ada di kebun binatang itu. Tetapi pemilik kebun binatang itu melihat muka kita, melihat kehidupan kita, melihat ada sesuatu yang dia bisa lihat di dalam hidup kita. Kita dibenarkan, ya udah, sini masuk, keluar dari situ, masuk keluar dari sini. Bukankah kita sering ketika kita mengikut Tuhan mendapatkan hal yang seperti itu, kita dibenarkan. Maka banyak orang berdoa, Pak. Kalau saya sering melihat doa-doa di pesta, di ujung dari doa itu ada seperti ini. Jol manamar dosa dohami Tuhan. Se sama dosa pangaleson nami. Asa unang tarabat. Akka pasu-pasum naing pinasahakmu tuh. Kenapa? Karena gak akan bisa mendapatkan sesuatu kalau dosa itu tidak dihapuskan. Berarti supaya kita dosanya dihapuskan, maka yang kedua kita dibenarkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan anggap sepele. Salilengon gereja sugereja piau aman-aman dok. Salilengon so berbuat baik pe aman-aman dok. Ya karena sampai hari ini kita masih dibenarkan oleh Tuhan. Tapi ke depan kita mau dibenarkan atau tidak dibenarkan, tidak ada alasan kita untuk menuntut Tuhan. Karena semua itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Hak kekuasaannya Tuhan. Maka untuk itu supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, setelah kita dipilih oleh Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Jadi kita datang ke gereja ini bukan mencari pembenaran, enggak. Kita berterima kasih. Supaya apa? Supaya hati Tuhan tertaut kepada kita. Bagaimana hati Tuhan tertaut kepada Daud? Maka ketika Daud menghadapi masalah sebesar apapun, Tuhan tetap membenarkan dia. Tuhan tetap menolong dia. Suatu ketika Daud itu diancam oleh kelaparan yang begitu besar, kelaparan yang begitu sangat. Lalu dia masuk ke rumah Tuhan, dan ketika dia masuk ke rumah Tuhan, dia melanggar ada satu peraturan. Apa peraturannya? Bahwa orang yang makan di rumah Tuhan hanya orang-orang keturunan Lewi saja. Yang tidak keturunan Lewi jangan coba-coba menyentuh apa yang ada di rumah Tuhan. Karena ketika mereka jangankan memakannya, menyentuhnya saja, mereka pasti mati dibakar oleh Tuhan. Tetapi Daud yang bukan keturunan Lewi, dia adalah keturunan Yehuda. Tetapi ketika dia kelaparan, dia sudah tidak tahan lagi oleh karena laparnya yang begitu besar. Lalu dia ambil roti sajian di rumah Tuhan, bukan hanya menyentuh tapi mengambil, dan bukan hanya mengambil tapi memakannya. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak mati. Kenapa? Karena Daud jawabannya dibenarkan oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Bayangkan, itulah berkat besar yang didapatkan ketika orang itu dibenarkan oleh Tuhan. Dibela Tuhan. Istilah kalau sekarang ini, aku membela dia mati-matian. Tuhan berkata, aku bukan bela dia mati-matian, tapi aku mati untuk membela dia. Bukan hanya kata. Kalau masih ada orang yang berkata kepada kita, aku sudah bela kau mati-matian, apapun yang terjadi besok kepadamu aku bela kau mati-matian, itu masih janji. Begitu ada masalah, apakah dia berani mati untuk kita? Belum tentu. Tapi Yesus gak pernah berkata begitu. Aku membela engkau bukan mati-matian, tapi aku membela engkau dengan kematian. Karena Yesus mati untuk membela dan membenarkan kita. Yang ketiga Bapak Saudara, prosesnya apa? Dikuduskan. Bukan hanya dibenarkan, dikuduskan. Kita menjadi orang-orang yang kudusnya Tuhan. Sehingga kita masuk dalam rumah kudusnya Tuhan. Dikuduskan Bapak Saudara. Kata dikuduskan ini gak ada orang yang mampu. Makanya coba bayangkan. Suatu ketika Daud mau bawa tabut perjanjian dari Filistin pulang ke Yerusalem. Ya kan? Lalu ketika di jalan, tabut itu goyang
kereta itu goyang, tabut itu udah mau jatuh. Ada seorang imam, ya bukan Yehuda, imam, bukan orang biasa, imam, bukan masyarakat biasa, pendeta, bukan jemaat biasa, tapi penatua. Artinya dialah petugas yang memimpin ibadah itu. Lalu ketika dia lihat tabut itu udah mau jatuh, dia pegang. Ketika dia pegang, apa yang terjadi? Pernah nggak dengar peristiwa Uza? Apa yang terjadi? Gak ada yang tahu. Ketika kereta itu goyang, tabut itu udah mau jatuh. Lalu si Uza ini kan terpanggil, jangan sampai jatuh ini tabut. Nanti kalau jatuh kan berserak, hancur. Lalu dia coba pegang, tujuannya kan menolong tabut ini. Lalu ketika dia pegang, apa yang terjadi? Pernah nggak dengar itu? Iya, coba Ibu Gembala yang kuat. Uza mati disambar oleh apinya Tuhan. Disambar dan mati, Bapak Saudara. Kenapa nggak sembarangan orang yang bisa megang tabut itu? Makanya ketika bapaknya Yohanes Pembaptis diundi, dialah orang yang ditunjuk untuk masuk ke bait sucinya Tuhan. Maka ketika dia mau masuk ke bait sucinya Tuhan itu, dia dipersiapkan sedemikian rupa. Tubuhnya dimandikan, diwangi-wangikan. Dan ketika dia masuk, orang masih kurang percaya, kakinya dirantai. Kenapa kakinya dirantai? Karena tiba-tiba nanti kalau dia mati di dalam, siapa yang bisa ngambil? Maka kakinya harus dirantai. Dan ketika dia masuk ke bait sucinya Tuhan, seandainya dia nggak kudus, Zakaria itu nggak kudus, dia pasti mati. Dan ketika dia mati nggak ada orang yang bisa ngambil itu. Maka rantai tadilah ditarik untuk menarik mayatnya dari dalam. Artinya apa, Bapak Saudara? Nggak sembarangan orang bisa masuk ke rumah Tuhan. Tapi hari ini kita dengan bebas masuk di rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa kita dikuduskan oleh Tuhan? Daud dapat kuncinya. Maka ketika Uza mati, maka tabut ini nggak berani lagi dibawa oleh Daud. Ditinggalkanlah tabut ini di rumah seorang yang bernama Obed Edom. Selama berapa bulan? 3 bulan. Lalu Daud dengar rumah Obed Edom itu diberkati. Rumah Obed Edom itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu Daud bilang, kenapa rumah Obed Edom yang diberkati? Bukankah itu adalah Tuhannya orang Israel? Maka dia kalau Tuhannya orang Israel harus dibawa ke Yerusalem. Lalu Daud tanya, bagaimana sih cara menarik hatinya Tuhan supaya kita ini bisa dikuduskan oleh Tuhan? Maka Daud mulai rancang. Ternyata Tuhan itu senang dipuji. Tuhan itu senang dengan tari-tarian, senang dipuji-puji, senang disanjung, senang ditinggikan. Lalu Daud bilang begini, oke, kita akan ambil tabut itu dari rumah Obed Edom. Tapi dengan cara apa? Maka yang pertama akan berjalan adalah pemain rebana. Maka kita ada pemain rebana. Dengan tari-tarianmu, engkau mendatangkan kekudusan Tuhan atas gereja kita di tempat ini. Jadi penari rebana itu bukan main-main. Jangan berpikir bahwa tarian rebanamu itu biasa-biasa, enggak. Karena ternyata tabut perjanjian itu bisa dibawa karena ada di depannya penari-penari rebana. Lalu di barisan kedua ada penyanyi-penyanyi, pemain trompet dan segala macamnya. Lalu Daud mengikuti di belakangnya dengan menari-nari sampai istrinya bilang Daud itu seperti orang gila. Tapi ternyata dengan cara itulah mereka bisa membawa tabut ini. Itu artinya mereka semua tidak lagi disambar oleh apinya Tuhan. Karena mereka semua sudah dikuduskan oleh Tuhan. Katakan, saya dikuduskan Tuhan. Jadi hati-hati loh Bapak Saudara. Mungkin kita bilang ini gereja biasa. Tapi kalau Tuhan gak berkenan daripada kita, pulang dari sini kita bisa sakit. Saya berdoa gak ada yang sakit. Saya berdoa kita semua sehat-sehat saja. Karena kita sedang menghadap takhta hadiratnya Tuhan yang kudus. Dan saya percaya semua kita dikuduskan oleh Tuhan hari ini. Lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat musik kita, lewat pemain-pemain rebana kita. Maka saya mau ajak pemain-pemain rebana, persiapkan hidupmu. Doa puasa hari Jumat silakan datang. Pelayan-pelayan silakan datang. Karena kau masuk tahtanya kudusnya Tuhan. Gak sembarangan. Minta pertolongan Tuhan. Yang keempat apa dikatakan di sana? Dimuliakan. Kita merasakan mulia.
Jadi Bapak Saudara, untuk dapat semua ini ada 3 hal yang kita bisa lihat. Next. Yang pertama, kita harus yakin kita diselamatkan. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuan kita adalah rumah Bapa. Ayat yang pertama tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi nggak usah gelisah, Bapak Saudara. Dangado kepek ku amang, napogos do amang, apa yang aku marhuri amang, diejek jolma dau, dihina jolma dau, direndahkan jolma dau, dang di dohotonau di parada tandang. Enggak. Itu hanya tujuan sementara. Tujuan utamanya adalah ke rumah Bapa. Amin. Makanya di kuburan pun dikatakan apa? Dison dan dison sok. Kuburan itu hanya tempat maradian. Arti kata maradian itu apa? Selamanya kah? Sementara. Apakah cuma mau di tempat yang sementara itu, yang ketika ada gempa dia ikut juga digoyang gempa, ketika ada banjir dia kena banjir, ketika ada masalah kena masalah. Kita nggak mau, kita mau di tempat yang kekal, yaitu di rumah Bapa. Untuk apa hanya memikirkan batu nabir? Olah digoyang suhul natari aku boto, songo dia. Jangankan batu nabir, gedung bertingkat aja bisa hancur. Unang bangga hita olan tu batu napir. Ay di Portibion deh. Saliling adong dope masalah di Portibion, berarti dang aman batu napiri. Ay nga di sasa bajir pinggiran nih kan. Nah songonok kia batu napiri nge songonon. Nah di bagasan ipe ngaluja. Ay di gedo hami di pature musengin na kan. Sama tu parnipian. Roma tu pahopu na pahopu. Doko joto kapoparaku asa di pature musengin na. Ropa hopuna buama benok kopung. Hami pesude masomar hebeng. Susah masudi. Jadi nggak usah cari tempat yang seperti itu. Carilah tempat yang ada di sorga. Amin. Jadi untuk itu apa? Jangan gelisah. Jadi nggak usah itu yang menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah sorga. Yang kedua, terus kita punya jalan. Amin. Katakan kepada kirimu, kanan kirimu, kita punya jalan. Jalan kita adalah Yesus Kristus. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Bersyukurlah ada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ada jalan ini, selalu ada jalan keluar. Ya Bapak Saudara, saya sebagai ketua wilayah GBI, ada banyak masalah yang saya hadapi. Saya percaya bukan saya pintar, karena saya ada Tuhan yang memberi saya jalan keluar. Dia senantiasa menolong kita. Katakan, dia menolong saya. Apapun masalah saya, dia beri saya jalan keluar. Yang ketiga, jelas jaminannya ada penghibur. Karena jalan ini kan gak langsung simsalabim, abrakadabra jadi. Ya kan, ada proses. Contoh inang siangga, ngamaru mursa dia hono yang angga 22 malu dipaksa mak manguling Allah manguling main dang dobe ate dang dobe kan pinomak 3 tahun na ya te. Berarti untuk menunggu 3 tahun ini inang siangga dan amang siangga kan harus bertahan. Di bereng ma opung yuda di opa-opa masih gipet nagu ya mang ngamar pa opung si yuda adiga maau kan rara songoni do jol maon martipi jol madisan adigan mau martipi mar mobil jol madisan adigan mau mar mobil panen cabe jol madisan adigan mau kan itu Bapak Saudara. Jadi ketika adigannya ini perlu yang namanya kekuatan. Yang menguatkan kita siapa? Penghiburan. Kadang-kadang kami do ibu gemala songoni detong stres sama stres. Oh, sama-sama stres kita. Jadi mau nggak sama-sama stres kita, wah, kita mangam mahita, mangap kami, wah mantap kan, pembayaran sekian, tong stres, ahlanya, ternyata pengeluaran. Jadi penghiburan yang gratis itu hanya ada dalam Roh Kudus, amin. Jadi kita ini bersyukur, jangan gelisah.
ada Roh Kudus yang menghibur kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman ini dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak akan pernah gelisah bahwa kami sudah dipilih oleh Tuhan. Dan senantiasa kami mau mengucap syukur untuk pilihan Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan ibadah, kami tidak mau meninggalkan persekutuan kami tidak mau meninggalkan kedekatan kami dengan Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Dan karena kasih-Mu yang besar itulah kami mau bersyukur senantiasa. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Termaterialah kebenaran firman-Mu di hati kami Tuhan. Biarlah Engkau mengawal setiap jalan-jalan kami. Karena kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bersuara nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pembangunan gereja. Karena pujian kita. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Lagi angkat pujian ini. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Amin. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, amin. Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Kita akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan.
Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotong 400-an dipilih untuk diselamatkan. Minggu 30 Maret 2025 pukul 10 WIB, YouTube GBC Sigotong, Facebook GBC Sigotong, Instagram Tony Silitonga 1 yang dilayani oleh Bapak Pendeta kita. Topik doa, yang pertama berdoa buat pertambahan jiwa-jiwa, yang kedua berdoa buat bangsa dan negara, yang ketiga berdoa buat pemimpin dan gereja, yang keempat berdoa buat pembangunan gereja, pembelian kursi citos, pembangunan kanopi halaman depan, yang kelima berdoa buat semua jemaat Tuhan, yang keenam berdoa buat anak kita yang sekolah dan yang kuliah mencari pekerjaan. Hari Jumat ada doa dan puasa pukul 14 WIB sampai dengan selesai di gereja. Diharapkan semua pelayan, khususnya bagi pelayan yang melayani hari Minggu dalam ibadah raya, untuk datang dalam doa ini. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, yang pertama Kevin Tambunan 28 Maret 2004 ulang tahun yang ke-21. Yang kedua Noel Longgam Simajuntak 3 April 2020 ulang tahun yang kelima. Yang ketiga Bapak Bella Tambunan 4 April 1974 ulang tahun yang ke-51. Yang keempat Opung Zikri Boru Silitonga 4 April 1970 ulang tahun yang ke-55. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oke, satu lagi. Hari Minggu ada pelayan ibadah ibadah raya Minggu 6 April 2025. WL Ibu Gembala, Back Singer Ibu Wendy, Ibu Naldi, Jantika, Dua Syafaat Ibu Kresia. Minggu ibadah sekolah Minggu pukul 7.30 dan dilanjut dengan ibadah raya pukul 10 WIB. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Untuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan berkemenangan, sama-sama kita katakan amin.